Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai volume ke-12,5-nya untuk second year-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah perpisahan Arisu dengan Ayano Koji ya, sekarang kita masuk ke babak dimana akan ada event dimana pertemuan antara tiga pihak, antara si siswa yang ada di sekolah elit tersebut sama orang tuanya dan juga wali kelas mereka. Dan di sini kita bakalan diceritain mengenai bagaimana pertemuan tiga arah tersebut yang akan dihadiri sama bapaknya si Ayano Koji. Nah, jadi pada liburan musim semi gitu kan, ada lebih banyak masalah yang harusnya ditangani ya daripada tahun sebelumnya. Untuk si Ayano Koji itu sendiri, dimana sebagian besarnya udah terselesaikan, dan satu masalah yang tersisa akan segera diselesaikan sama si Ayano Koji itu sendiri. Namun meski begitu, tidak banyak yang dapat Ayano Koji lakukan sekarang. Ya, Ayano Koji hanya bisa menunggu waktu berlalu. Dimana pada tanggal 1 April gitu kan, Ayano Koji mengenakan seragam sekolahnya dan berangkat menuju ke sekolah untuk menghadiri konseling tiga arah yang dijadwalkan bakalan berlangsung pada pukul 16.30 sore. Ya, awalnya sesi ini tuh bakalan dijadwalkan pada jam 5 sorean. Namun sebelumnya gitu kan, Cabashira Sensei itu menghubungi si Ayano Koji dan mengatakan bahwa akan ada perubahan karena jadwalnya dari si Koenji bakalan diundur dan jadwalnya dari Ayano Koji bakalan dimajukan. Ya, perubahan sangat mendadak untuk Ayano Koji dan juga Koenji itu sendiri. Apalagi ya ini berhubungan sama ayahnya Ayano Koji yang sifatnya tuh benar-benar keras banget dan juga disiplin banget. Tapi kenapa dia mau? Karena ini berhubungan sama bapaknya si Koenji itu sendiri, yang juga merupakan orang penting di sekolah dan juga negara Jepang itu sendiri. Dimana Ayano Koji juga mempertanyakan kan gitu kan, apakah bapaknya tuh beneran datang atau enggak. Karena melihat dari sifat bapaknya sendiri, ya bapaknya itu nggak mau yang namanya itu datang kalau ya cuman hal-hal sepele kayak gini gitu kan. Kalau tidak ada maksud lain atas kedatangannya pada kesempatan kali ini. Nah, singkat cerita, di sini Ayano Koji itu lagi nungguin gitu kan jadwal pertemuannya yang akan berlangsung pukul 16.30 di ruang kelas. Sebelum Ayano Koji bakalan menuju ke ruang konseling untuk ya melakukan pertemuan tiga arah tersebut. Dan 5 menit sebelum jadwal dimulai gitu kan, Ayano Koji akhirnya menuju ke ruang konseling dan dia bertemu sama Cabashira Sensei di sana. Dimana Cabashira Sensei itu merasa kayak ragu-ragu lah gitu kan, apakah ayahnya Ayano Koji itu bakalan datang atau enggak, melihat jadwal yang makin mepet dan jadwal wali kelas yang padat banget pada hari ini. Dimana sambil menunggu Ayano Papa datang, Ayano Koji dan juga Cabashira Sensei akhirnya ngobrol sebentar di ruang konseling, dimana mereka menunggu dalam diam di sana sampai pada akhirnya Cabashira Sensei itu mengatakan sesuatu mengenai Hoshinomiya Sensei. Dimana di sini Cabashira tuh nanyain apakah Ayano Koji itu sudah menghubungi Hoshinomiya setelah kejadian kemarin, dan Ayano Koji bilang ya dia belum menghubungi Hoshinomiya. Dimana Cabashira Sensei juga berkata bahwa sebenarnya dia nggak perlu berharap besar kepada Ayano Koji yang merupakan seorang siswa. Dimana Ayano Koji menanggapi hal tersebut dengan berkata, bukankah sudah kukatakan beberapa hari yang lalu aku akan menyelesaikan masalah Hoshinomiya sebelum libur musim semi berakhir. Dan mendengar perkataan tersebut, di sini Cabashira Sensei itu rada-rada skeptis banget dengan apa yang akan Ayano Koji lakukan gitu kan, mengingat Hoshinomiya tuh sudah membulatkan tekadnya untuk menyeret si Cabashira Sensei dalam tindakan cerobohnya di masa yang akan datang. Dimana di sini Ayano Koji itu berkata kalau Cabashira Sensei itu harusnya menunggu dengan sabar. Tapi kalau nggak bisa menunggu lebih lama dengan sabar gitu kan, ya Cabashira Sensei bisa menyelesaikan masalahnya Hoshinomiya dengan cara menyerah dan mengundurkan diri dari tugasnya sebagai seorang guru. Dimana Cabashira Sensei berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi karena dia punya tanggung jawab ya sebagai seorang guru untuk bisa membimbing kelasnya. Nah, singkat cerita, si bapaknya Ayano Koji pun akhirnya tiba gitu kan dan datang untuk mengikuti acara dari pertemuan tiga pihak tersebut. Dimana di sini Cabashira Sensei memperkenalkan dirinya. Dia bilang, ya saya Cabashira Sensei, saya adalah wali kelasnya dari Ayano Koji dan terima kasih telah datang. Di sini bapaknya Ayano juga membalas perkataan Cabashira dengan berkata, ya terima kasih untuk undangannya, saya Ayano Koji dan mohon bimbingannya untuk hari ini. Dimana ayahnya Ayano Koji juga menatap ke arah Kiyotaka ya, Kiyotaka Ayano Koji, dimana ayahnya berkata, kau sepertinya sehat, apakah kau tumbuh dengan baik di sekolah ini? Dimana Ayano juga berkata, ya aku baik-baik saja, aku juga punya banyak teman. Dan bapaknya Ayano Koji berkata, senang mendengarnya.
Nah, setelah Cabashira Sensei mempersilahkan ayahnya Ayano Koji dan juga Ayano Koji untuk duduk kembali di ruang konseling tersebut, dan di sini Cabashira Sensei itu melihatkan beberapa dokumen untuk ya hasil dari perkembangan ataupun evaluasi Ayano Koji selama ini. Di sini Cabashira Sensei berkata, pertama-tama izinkan saya melaporkan secara singkat kehidupan sekolah dan nilai Ayano Koji Kiyotaka selama 2 tahun terakhir. Di mana di sini Cabashira Sensei meletakkan 2 dokumen yang cukup tebal banget di atas meja gitu kan. Di mana ayahnya Ayano Koji mengambil salah satu dari dokumen tersebut dan memeriksa isinya. Di mana Cabashira Sensei juga berkata, kita bisa membahas ini sambil berbicara. Anak ini tidak memiliki masalah yang berarti dalam akademis maupun kehidupannya di sekolah. Dia sangat tekun dan dapat diandalkan, jadi Anda bisa tenang untuk ya menitipkan Ayano Koji di sekolah tersebut. Dimana sambil memeriksa dokumen yang diberikan sama Cabashira Sensei, ayahnya Ayano Koji pun mencoba untuk mempertanyakan mengenai ya kurikulum OAA yang merupakan sistem baru yang baru diadaptasikan pada tahun kedua saat Ayano Koji masuk ke sekolah elit tersebut. Di mana Cabashira Sensei menjelaskan secara singkat bahwa ini adalah sistem baru yang kami perkenalkan di sekolah. Sistem ini dirancang untuk memberikan gambaran sederhana dan mudah dipahami tentang kinerja siswa secara keseluruhan. Sistem ini diperbarui setiap bulan dan disesuaikan berdasarkan kemampuan komprehensif siswa. Di mana mendengar penjelasan dari Cabashira Sensei, ayahnya Ayano Koji pun berkata, kedengarannya seperti usaha yang menarik. Tidak peduli bagaimana kinerja tahunan dicatat, tidak langsung jelas apa yang harus dilakukan dengan melihatnya. Di sisi lain, sistem OAA memudahkan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kemampuan siswa secara sekilas, dan ini sangat praktis banget. Nah, pada pertemuan kali ini tuh juga skor OAA terakhir Ayano Koji pun ya yang terakhir diperbaharui pada bulan Maret diperlihatkan. Di mana Ayano Koji Kiyotaka, kemampuan akademiknya itu ada di nilai 87. Kemampuan fisik ada di 73, fleksibel dalam berpikir ada di 54, kontribusi sosial ada di 70, dan kemampuan komprehensifnya ada di 71. Dan itu cukup biasa banget, bahkan sampai ayahnya Ayano Koji menanyakan, dibandingkan dengan siswa lain, bagaimana kedudukan dari anaknya? Ya, Cabashira Sensei berkata, di antara semua siswa tahun kedua, Ayano Koji termasuk ke dalam 5% teratas. Cabashira yakin dia pasti dapat dianggap sebagai siswa berprestasi, dan bahkan mungkin bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi daripada yang sekarang di masa-masa yang akan datang. Ya, sistem OAA menghitung rata-rata hasil dari siswa yang ada di akademik, tetapi tingkat pertumbuhan OAA-nya dalam 6 bulan terakhir tidak diragukan lagi berada di tingkat pertama. Di mana dengan nada dinginnya, ayahnya Ayano Koji pun berkata, ini luar biasa, melihat pertumbuhan anak saya. Sebagai seorang orang tua, saya merasa lega. Ya, selagi berbicara, ayahnya mengangguk penuh semangat ke arah Cabashira Sensei. Setelah itu, pembicaraan antara guru dan orang tua berlanjut, mengulang-ulang basa-basi yang tidak relevan bagi Ayano Koji. Ya, dari sudut pandangnya Ayano Koji, ayahnya hanya bersikap formal sebagai seorang orang tua. Dia tahu semua data tersebut itu tidak penting untuk dirinya, bahkan dia tahu kemampuan Ayano Koji yang sebenarnya. Tapi dia mencoba untuk mengikuti bagaimana sistem kurikulum di sekolah elit tersebut itu bekerja. Sampai pada suatu kesimpulan di mana Cabashira Sensei mulai beralih ke topik berikutnya. Di mana Cabashira berkata, jadi apa pendapatmu tentang masa depan dari Kiyotaka Ayano Koji? Di sini ayahnya Ayano Koji mengatakan, bagaimana menurutmu sebagai seorang guru? Dan di sini Cabashira Sensei berkata, dengan kemampuan akademisnya, saya yakin dia harus masuk ke universitas papan atas. Meskipun nilai akademis bukanlah segalanya dalam hidup, jika dia mampu menanganinya, dia harus diberi ruang untuk memanfaatkan potensinya sepenuhnya. Itu jadi pilihan yang terbaik untuk saat ini. Di mana ayahnya Ayano Koji berkata, tentu saja senang rasanya melihat seorang anak diterima di universitas yang bagus. Namun, yang terpenting adalah bagaimana perasaan anak tersebut. Jika ia tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, maka tidak ada gunanya membicarakannya lebih lanjut. Di mana pertanyaan itu juga ditujukan kepada Ayano, dan Ayano pun berkata, selama orang tua mengizinkan, menurutku kuliah adalah pilihan yang baik. Dan ayahnya Ayano Koji pun berkata, begitu ya, tentu saja aku akan mendukungmu. Apa ada universitas yang kamu minati? Dan Ayano berkata, saya tertarik dengan universitas-universitas yang pernah didatangi oleh para senior saya, yang selama ini telah membesarkan saya di sekolah ini. Di mana Cabashira Sensei berkata, kau sedang membicarakan tentang Nagumo dan juga Hori kita senior kan?
Dan Ayano Koji berkata, tepat, itu ide yang bagus, meskipun standar mereka tinggi, ini jelas merupakan peluang untuk diriku. Ya, pembicaraan mengenai universitas dan juga perkuliahan itu cukup menarik bagi si Cabashira Sensei. Tapi di sini sepertinya ayahnya Ayano Koji dan juga Ayano Koji paham gitu kan tujuan akhir dari semua itu. Dimana di sini ayahnya Ayano Koji berkata, Kiyotaka, meskipun aku tidak menentangmu untuk kuliah, pernahkah kamu berpikir apa yang akan kamu lakukan setelah kuliah nanti? Ya, di sini Ayano Koji mulai berpikir untuk memberikan jawaban kepada si ayahnya, di mana Ayano Koji berpikir cukup lama. Di mana di sini Ayano Koji mencoba untuk menganalisa kenapa ayahnya mengulur-ngulur waktu dan membicarakan hal-hal yang tidak penting kepada Cabashira Sensei dan juga dirinya. Dan Ayano Koji menyadari kalau ayahnya telah mengulur-ngulur waktu untuk bisa menciptakan suatu momen di mana dia tidak sengaja bertemu dengan keluarganya Koenji. Dan mungkin ada sesuatu dengan hal tersebut. Ya, di sini Ayano Koji mau tidak mau harus mengikuti perkataan ayahnya ataupun ritme yang dibicarakan sama ayahnya. Dimana melihat Ayano Koji yang pura-pura mencari jawabannya gitu kan, di sini ayahnya Ayano Koji juga menambahkan kalimat pertanyaan yang mungkin bisa menambah durasi pertemuan mereka. Ya, ayahnya Ayano Koji berkata, benar sekali, masuk ke universitas yang bagus adalah hal yang tepat dan juga hebat. Tapi apa alasanmu untuk kuliah? Apakah kamu punya tujuan atau rencana lain? Aku ingin bertanya tentang tujuanmu sebelum kamu membuat keputusan akhir. Ya, di sini Cabashira Sensei yang sama sekali tidak tahu apa-apa maksud dari ayahnya dengan penuh semangat mendengarkan percakapan ayah dan anak ini. Di mana Ayano Koji memberikan jawabannya, di mana Ayano berkata, maaf, aku belum memutuskan apapun. Aku akan memikirkannya setelah aku masuk ke universitas nanti. Di mana ayahnya Ayano Koji juga berkata, tidak apa-apa jika belum tahu. Tapi jika kamu yakin gitu kan pengen kuliah hanya untuk memenuhi keinginan orang tuamu, atau kuliah malah akan menjauhkanmu dari apa yang benar-benar kamu inginkan, maka itu masalahnya. Di mana Ayano Koji mencoba untuk bertanya, jika aku bilang aku ingin kerja, apakah ayah akan menerimanya? Di mana ayahnya Ayano Koji berkata, sebagai orang tua tentu saja aku akan menerimanya. Dan Ayano Koji berkata, terima kasih banyak. Ya, meskipun di sini Ayano Koji hanya perlu mengikuti ritme dari ayahnya, tapi ya di dalam dirinya Ayano Koji dia merasakan rasa tidak nyaman. Bahkan dengan aktingnya, melihat ya bapaknya Ayano Koji dari dekat tetap membuat ya Ayano Koji ini tuh merasa gelisah. Dan setelah itu Cabashira Sensei dan ayahnya Ayano Koji melanjutkan pembicaraan mereka yang ternyata tidak ada gunanya gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka berdua itu benar-benar menghabiskan seluruh waktu dari pertemuan tersebut, bahkan memaksakan pembicaraan itu jadi lebih lama daripada waktu yang telah diberikan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah bagian pertama pada chapter ke-7 pada light novel volume ke-12,5 dari serialnya Classroom of the Elite untuk second year-nya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara komen, bang lanjut bang, nanti aku bakalan lanjutin ceritanya. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.